Indonesia kalau perasan culture diorang, artis selebriti kaya gila. Betul. Sedangkan orang biasa diorang miskin gila. TikTok shop di-ban di Indonesia. Pemerintah resmi melarang TikTok Shop menjadi media untuk berjualan per hari ini. Jadi intinya TikTok Shop itu nggak benar-benar resmi ditutup, melainkan dia... Menurut saya pribadi itu pemerintah meminta pajak. Sebelum menonton videonya, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe. Halo geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang berpositif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang seperti biasa hari ini saya akan mereaction salah satu video dari TikTok yang saat ini tengah viral sekali. Konon katanya TikTok Indonesia atau TikTok Shop Indonesia itu ditutup atau dibedakan antara TikTok Shop dan TikTok Creator. Nah, saat ini tuh viral sekali dan banyak juga yang bertanya. Di Malaysia sini pun media televisi menayangkan atau membahas tentang hal itu, geng. Bukan cuma media televisi saja, namun warga tempatan Malaysia juga merespon dan membahas, memberi pencerahan, memberi penjelasan tentang hal itu. Jadi hari ini saya mereaction dua video, geng. Yang pertama kita bahas dulu yang di media televisi Malaysia itu beritanya seperti apa. Jom langsung kita saksikan videonya, geng. Indonesia memperkenalkan peraturan baru yang melarang media sosial dijadikan platform transaksi perdagangan sosial. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berkata, keputusan itu dibuat untuk mengekang aktiviti jualan langsung oleh firma teknologi dunia yang memberi kesan rugi terhadap peniaga kecil. Social commerce dia boleh iklan nantinya, tapi sosial media harus terpisah. Dia nggak boleh memakai ini sekaligus penggabungan sosial media menjadi sosial commerce, tidak bisa, harus pisah, betul-betul terpisah. Menurut Zulkifli, seperti televisyen, media sosial atau platform media digital lain hanya boleh menjadi tempat untuk mengiklankan produk dan bukan sebagai platform untuk sebarang aktiviti melibatkan transaksi. Langkah itu menurutnya bagi menutup amalan monopoli yang mengancam penjual luar talian, secara khusus menyalahkan aplikasi video pendek milik China iaitu TikTok. Tegasnya, platform itu mempunyai tempoh seminggu untuk mematuhi peraturan baru berkenaan. Peraturan itu turut menetapkan senarai barangan atau barangan yang dibenarkan diimport. Barangan import mestilah mempunyai keperluan sama seperti barangan domestik, seperti persijilan halal bagi produk makanan dan kebenaran Badan Kawalan Ubat-ubatan dan Makanan BPOM kebangsaan bagi produk penjagaan kulit atau kecantikan. Peraturan itu juga melarang penjualan barangan import berharga di bawah $100 bersamaan RM469. Baik, perkembangan terbaru di Indonesia itu mendapat reaksi negatif daripada usahawan yang menumpukan perniagaan secara atas talian. Antara lain, para usahawan bimbang arahan terbaru itu akan menjejaskan pendapatan mereka, khususnya yang bergantung penuh kepada jualan atas talian sejak pandemik COVID-19 hampir 3 tahun lepas. Kata salah seorang usahawan, majoriti mereka tidak cukup modal untuk menyewa kedai dan membuat jualan secara fizikal. Banyak UMKM yang mungkin mereka tidak bisa punya toko fisik atau toko fisiknya terbatas yang selama ini mengandalkan TikTok, akhirnya secara penjualan mungkin terganggu menurut saya, karena kita nggak bisa pungkirin dong, pada akhirnya pemulihan COVID ini salah satunya dari TikTok. Namun berlainan pula dengan pemilik kedai di Tanah Abang Edri. Katanya jika itu boleh menolong usahawan industri kecil dan sederhana IKS, apa salahnya ia dikuatkuasakan? Ya setuju, tapi jangan TikTok doang, semuanya harus seenggak-enggaknya dikasih limit. Kalau itu sebenarnya bukan, saya udah ngomongin dari media TV yang lain kemarin itu, saya udah ngomongin jangan cuma dikasih peraturan kayak ini, tapi dikasih limit kalau tujuannya buat membantu UMKM. Berdasarkan kepada data Perunding Peningkatan Pekerjaan tahun lalu, transaksi e-dagang di Indonesia, negara Asia Tenggara yang memiliki lebih 270 juta penduduk, adalah berjumlah $52 bilion. Daripada jumlah itu, 5% disumbang jualan TikTok, khususnya streaming secara langsung. Di Indonesia, TikTok dimiliki oleh syarikat teknologi China, ByteDance.
Pemerintah resmi melarang TikTok Shop menjadi media untuk berjualan per hari ini. Hal ini tertuang dalam revisi Permendak yang ditandatangani pada Senin kemarin, 25 September 2023. Hal yang sama juga dirasakan oleh Siti Rosita, salah satu pedagang di pasar. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan, TikTok sebagai social e-commerce hanya diperbolehkan untuk memfasilitasi kegiatan promosi barang atau jasa. Kebijakan ini tertuang dalam Permendak nomor 31 tahun 2023 sebagai hasil revisi dari Permendak nomor 50 tahun 2020. Mendak menegaskan platform e-commerce dan media sosial harus dipisahkan. Hal ini untuk mencegah penggunaan data pribadi sebagai kepentingan bisnis. Selain itu, kebijakan ini juga dikeluarkan agar tercipta pasar yang adil. Gimana tuh maksudnya? Jadi TikTok Shop menurut pemerintah harus menjadi e-commerce dan tidak boleh ngedouble sosial media plus e-commerce itu tidak boleh. Jadi harus dipisah antara sosial media TikTok dan juga e-commerce. E-commerce itu contohnya seperti Tokopedia, Shopee, Lazada dan lain-lain itu e-commerce. Sedangkan TikTok itu hanya boleh sebagai sosial media aja. Tapi kalau buat promosi doang, sama halnya seperti TV itu nggak masalah kata Pak Zulkifli Hasan. Yang dilarang itu kalau dia langsung bertransaksi. Nah, sepertinya TikTok Shop ini bakal mencari langkah baru untuk dia itu memecah diri dari TikTok biasa. Jadi nanti ada aplikasi lain yang bernama TikTok Shop dan di situ kalian boleh berjual beli, bertransaksi secara langsung. Gue di sini nggak ngebela TikTok Shop karena gue juga bukan penjualan di TikTok Shop, tapi gue cuma pembeli setia TikTok Shop. Kenapa TikTok Shop udah agak lama muncul di Indonesia ini dan udah banyak banget yang memakai fitur tersebut, tiba-tiba baru dilarang sekarang. Ya, tapi mau gimana lagi, namanya juga keputusan pemerintah. Kita harus tetap patuh dan mematuhi aturan-aturan yang ada di negara kita ini. Ini juga sebagai salah satu langkah untuk mencegah data-data pribadi kalian yang di sosial media disalahgunakan karena adanya e-commerce di dalam sosial media tersebut, kata Pak Zulkifli Hasan. Dan semua produk-produk yang murah, meriah, muntah itu nggak bakal ada lagi kalau kalian nggak punya izin secara langsung di negara. Contohnya seperti makanan yang harus ada izin halal dari MUI, lalu produk beauty atau kecantikan harus ada izin dari BPOM, dan juga untuk elektronik harus ada izin dari Standar Nasional Indonesia atau SNI. Ini juga kayaknya mewujudkan dari permintaan para pedagang-pedagang UMKM yang ada di pasar-pasar seperti contohnya di Pasar Tanah Abang kemarin yang berdemo meminta TikTok Shop ditutup. Kenapa pasar-pasar di Indonesia ini banyak yang sepi rata-rata, contohnya di Pasar Tanah Abang karena adanya penjualan online? Ya karena ini salah satu bentuk kemajuan zaman, tapi masalahnya masyarakat kita itu masih kurang edukasi untuk cara-cara mengikuti kemajuan zaman sekarang. Ya semoga buat penjualan UMKM yang ada di offline itu penghasilannya bisa naik lagi, bisa kembali seperti semula. Dan semangat buat para penjual online, kalian masih tetap bisa kok berjualan di TikTok Shop, tapi aplikasinya itu berbeda, menjadi e-commerce doang, nggak bisa gabung dengan sosial media TikTok. Jadi dari semua video ini yang saya tangkap ada baiknya, ada jeleknya juga ya. Baiknya itu menurut saya biar produk-produk yang dijual dari TikTok itu biar seperti kayak di Lazada ataupun Shopee. Jadi biar terjamin, biar aman, misalnya yang muslim itu menjualnya. Contoh ya, sebagai makanan biar benar-benar halal seperti itu. Menurut saya ya. Dan yang kedua, kalau saya salah ini mau dibenarkan kayak ini menurut saya pribadi itu pemerintah meminta pajak. Karena kalau dibiarkan kan seperti ini kan nggak ada pajak karena kan langsung transaksi. Dan intinya TikTok Indonesia itu bukan ditutup tapi dibedakan antara TikTok sosial media atau TikTok kreator ataupun TikTok Shop itu dibedakan. Jadi ada dua aplikasi. Jadi kalau yang para geng yang jualan itu tetap boleh, tetap bisa, cuman berbeda aplikasi, jadi nggak ada pengabatan, cuman memperketat begitu saja ya. Nah, di video selanjutnya ini ada salah satu warga Malaysia yang menjelaskan atau dia pun shock setelah menengok video berita kalau TikTok Shop Indonesia itu ditutup, dan beliau itu berbilang atau cakap kalau orang Indonesia itu yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin karena TikTok ini. Apakah benar cakapan itu? Jom kita saksikan videonya. Ada pro and cons. Badnya adalah semua orang nak ada platform untuk buat bisnes. Ada yang kehilangan kerja. Dia kata easy money tapi dia tak berapa nak easy sebab you kena buat produk juga. Okay. So dekat situ bagus. Which is kita dapat lebih banyak lagi entrepreneur dekat dalam sebuah negara.
Indonesia sendiri membahas benda ni. Yang bagusnya is pedagang-pedagang di Indonesia sendiri sama rata. Maksudnya yang mana tak tahu bermain dengan social media pun boleh berniaga fair and square. Tak adalah maksudnya I pandai IT, I celik IT, golongan-golongan ini sahaja yang boleh buat duit. Golongan yang tak celik IT, sebab kena faham Indonesia masih lagi negara yang ke belakang. Dia masih lagi negara yang 1, 5, 6 step ke belakang. Maksudnya dekat even Jakarta yang kita nampak macam maju pun, negara diorang masih lagi, diorang banyak negeri yang masih lagi mundur. So untuk diorang phone is not priority. Prioritinya adalah you keluar cari duit, berniaga dan sebagainya, bekerja balik petang macam tu. So macam phone ni untuk orang-orang bandar. So orang pendalaman tak ada peluang source of income betul. So tak dapat duit lah. So dia ada pro and cons. Untuk sebuah negara seperti Indonesia, I think it's a good move untuk diorang kerajaan buat macam ni. However, dia telah menyekat pendapatan orang-orang yang dah memang sedia ada TikTok shop ini. Okey, sebenarnya ada baca juga yang menyatakan bahawa bermulanya perbahasan tu adalah bila ada selebriti macam selebriti tapi dia buat TikTok shop, and then of course lah fans-fans dia beli. So sebab tu lah orang rasa macam tak adilnya. Behavior orang-orang famous berniaga, dia trend sebenarnya, tak kira mana-mana negara. Kat Malaysia pun kalau perasan banyak je brand-brand Malaysia yang artis punya. Bila artis buka TikTok shop, orang beli banyak gila. Bila orang kita buat contoh tudung lah, industri tudung. Kalau orang biasa-biasa buat tudung magnet, artis buat tudung magnet, tudung artis punya magnet tu yang lagi famous daripada orang yang biasa buat. Yes, benda tu yang tak adil. Itu yang menyebabkan salah satu ambil kira Indonesia untuk benda tu. And personally saya pun kurang agree dengan benda tu. Indonesia kalau perasan culture diorang, artis selebriti kaya gila. Betul. Sedangkan orang biasa diorang miskin gila. Macam you nak naik motor pun you tak mampu beli. Macam Malaysia at least motor boleh lah lagi pengangkutan. Kalau Malaysia pun nak usulkan benda yang sama, nak ban TikTok shop. Kalau dia implement kat negara sendiri. Okay, Malaysia saya rasa tak perlu kot. Sebab you nak shopping. Salah. Saya okey je kalau TikTok shop masih teruskan di Malaysia. Bukan setakat TikTok shop, Shopee ke apa ke. Teruskan je, sebab orang Malaysia sependalaman mana pun IT dah celik. Ada handphone Android lah, at least lah ada Android. So tak ada masalah diorang nak buka app TikTok ke IG ke, tak kisahlah apa-apa pun, buka and start shop dekat situ. Kalau TikTok punya shop dekat Malaysia, tak ada masalah lagi, masih lagi persaingan secara sihat. Yang tak sihatnya adalah yang menjual dekat tepi jalan tetapi tidak ada lesen. Itu tak sihat. Jual dekat social media no problem. Malaysia masih lagi love, kita okay. Negara kita dah maju ke depan sikit lah. Tak banyak sangat. Tak apa, culture yang mundur Okay, whatever. Itu next topic remaja. Next topic remaja, okay? Yes. Okay, bye. Oke, yang kita bahas dulu yang beliau itu cakap tadi, kalau artis Indonesia berjualan lebih laku dan yang orang awam, orang biasa-biasa nggak laku. Kita pikir dengan logika saja dulu, geng. Kalau artis yang pertama dia sudah mempunyai nama, jadi sudah banyak followers dan banyak pengikutnya. Jadi kalau misal pun dia berjualan, ya otomatis banyak orang yang mengetahui. Jadi bukan berarti kalau orang miskin itu nggak bisa muncul, itu nggak, karena kurang berinteraksi. Jadi kalau warga yang kurang mampu, ya orang yang miskin berdalaman seperti itu ya, kalau mau seperti artis ya kita harus kalau bahasa Jawanya itu telaten, geng. Harus mengikuti perkembangan, harus menambah ilmu kita. Jadi kita ini jangan fokus kepada uang dulu, kita harus fokus kepada ilmu dulu. Karena artis itu selain terkenal, dia pun sudah mempunyai ilmunya tersebut. Karena artis itu sangatlah mudah untuk mendapatkan ilmu-ilmu tersebut, karena dia banyak kawan, banyak jaringan untuk mendapatkan itu. Sementara kalau di perkampungan, orang yang miskin lah ya, kita bilangnya miskin, itu agak susah mencari jaringan tersebut. Jadi kalau nggak berjuang, benar-benar berjuang, itu ya susah. Nah, yang kedua tadi beliau bicara kalau di Malaysia sini nggak ada hal, terserah, masih dibolehkan. Ya memang kalau di Malaysia sini memang dibebaskan, nggak ada perbedaan, ditutup. Tapi juga ada salah satu warga tempatan itu mau menirukan cara atau peraturan yang di Malaysia. Tadi saya tengok itu dari website Google. Saya tengok ada orang yang bilang seperti itu sih. Nah,
kalau bilangnya tadi itu kalau kakaknya tadi itu bilangnya kan kalau di Malaysia ini yang jahat itu orang berniaga di tepi jalan tanpa lisensi, itu saya setuju banget. Sementara di Indonesia itu banyak sekali orang yang berniaga tanpa ada lisensi, itu banyak sekali. Jadi kita ini bukan saling menjatuhkan tapi saling belajar ya, saling belajar mana yang kurang dan mana yang lebih. Jadi kita yang kurang itu kita mengambil ilmu yang lebih atau dari Indonesia ke Malaysia atau Malaysia ke Indonesia. Jadi kita ini saling belajar, jangan saling menjatuhkan antara negara. Oke, berjumpa kembali di video yang selanjutnya. Saya Jainal Satori, seorang TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.